Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nur Azizah, mahasiswa Ilmu Kelautan Angkatan 2022. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu konsep bisnis yang akan saya kembangkan di bidang perhubungan, yaitu pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat bersandara kapal, tempat kapal berlabuh, tempat naik turunnya penumpang, dan juga sebagai tempat bongkar muat barang. Pelabuhan berfungsi sebagai mata rantai proses transportasi, juga sebagai tempat pertemuan dua mode, dan sebagai pintu gerbang suatu negara. Pelabuhan memiliki peran penting, diantaranya sebagai simpul dalam jaringan transportasi, sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian, dan juga sebagai penunjang kegiatan industri dan perdagangan. Perusahaan pelabuhan yang akan saya kembangkan bernama PT Cahaya Sailing, yang merupakan pelabuhan umum yang menyediakan pelayanan jasa penyeberangan bagi penumpang dan jasa bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan. Sumber-sumber pendapatan pelabuhan berasal dari tarif pelayanan yang disediakan, yang terdiri dari pendapatan pelayanan jasa kapal, pendapatan pelayanan jasa barang, pendapatan pelayanan terminal, pendapatan pelayanan peti kemas, pendapatan pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik, pendapatan fasilitas rupa-rupa usaha, serta pendapatan kerjasama dengan mitra usaha. Lalu pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelabuhan diantaranya ada gaji, yaitu gaji kru aktif di atas kapal setiap bulan, termasuk biaya perawatan kesehatan, biaya buku pelaut, biaya paspor, makanan, seragam, dokumen, dan keperluan akomodasi lainnya. Selanjutnya, ada kesejahteraan lainnya, yaitu biaya lain di luar gaji, seperti tunjangan hari raya, biaya cuti, asuransi kesehatan, uang pesangon, asuransi jiwa, dan sebagainya. Lalu ada perbaikan dan pemeliharaan, termasuk biaya minyak pelumas, biaya suku cadang kapal, biaya pemeliharaan kapal, biaya pemeliharaan alat berat, dan biaya perawatan lainnya. Selanjutnya ada biaya pengangkutan perjalanan dan perhubungan, yaitu biaya transportasi karyawan, biaya bahan bakar kendaraan alat berat, biaya perjalanan dinas, dan sebagainya. Lalu ada biaya asuransi, yaitu seperti biaya asuransi kapal, gedung, dan sarana lainnya. Selanjutnya ada jasa-jasa, seperti biaya jasa konsultan dan biaya jasa borongan. Lalu ada biaya umum kantor seperti alat tulis, biaya perlengkapan kantor, biaya buku, perpustakaan, pakaian dinas, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada amortisasi, yaitu biaya perbaikan tahunan kapal atau docking. Selanjutnya ada analisis SWOT. Dari kekuatan, yang pertama, status sebagai pelabuhan umum. Yang kedua, fasilitas lengkap dan memadai serta dapat digunakan dengan baik. Yang ketiga, SDM berkualitas, berpengalaman, kompeten, loyal, dan komitmen, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada konsumen secara optimal dan sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, ada tempat parkir yang luas, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa. Dan yang kelima, kebersihan lingkungan terjaga. Selanjutnya dari sisi kelemahan. Yang pertama, ada pendangkalan kolom pelabuhan. Lalu biaya investasi yang tinggi, promosi dan marketing yang belum merata, serta ketergantungan terhadap vendor. Dari sisi peluang atau opportunity, yang pertama, banyaknya promosi seperti pemberian diskon dan sebagainya. Yang kedua, menjalankan standar operasional pelayanan dengan baik.
dan tidak bertentangan dengan aturan dan hukum. Selanjutnya, adanya kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan pelayanan. Lalu, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu dari sisi ancaman atau threat, yang pertama, adanya penghambat efektivitas pelabuhan seperti kepadatan pengunjung dan penumpang. Lalu, ketidaksesuaian lama waktu yang dibutuhkan untuk proses bongkar muat. Selanjutnya, penumpukan jumlah kapal yang antri untuk proses bongkar muat dan masuk ke dalam pelabuhan. Lalu, adanya alternatif layanan jasa lain yang bisa menjadi pesaing bagi pelabuhan. Lalu yang terakhir ada strategi. Strategi ini dapat dilakukan untuk meningkatkan ataupun mengoptimalkan pelayanan yang diberikan dalam pelabuhan PT Cahaya Sailing. Yang pertama, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada seluruh segmen bisnis pelabuhan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pelabuhan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pelabuhan lain. Lalu, merancang strategi marketing yang tepat, serta memilih market share yang potensial. Sekian pemaparan konsep bisnis yang akan saya kembangkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.